Asteris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 2231-2235. Hotel mewah di depannya ini bukanlah satu-satunya properti Saul di seluruh kota Basra. Dapat dikatakan bahwa industrinya mencakup kuliner dan hiburan, dan itu tidak kecil sama sekali. Pada saat yang sama, karena kemurahan hati dan kesalehan Saul di daerah setempat, dia diberi julukan Santo Saul. Bahkan Jasper harus meratapi saat ini. Saya tidak menyangka Tuan Jefferson menjadi sosok legendaris di daerah setempat. Sepertinya Rowan benar ketika dia mengatakan bahwa saya harus datang ke Kori untuk menemukan Anda. Setelah Jasper selesai berbicara, Saul juga sedikit tersenyum. Kamu terlalu baik, karena kamu satu generasi dengan keponakanku Rowan. Bagaimana kalau aku memanggilmu dengan nama? Tentu saja, kedengarannya lebih ramah seperti ini. Jasper sama sekali tidak mempedulikan hal ini, dan Saul akhirnya menanyakan pertanyaan kunci setelah dia cukup minum dan makan. Ngomong-ngomong, Jasper, aku selalu sedikit bingung. Summerland begitu damai. Mengapa Anda meninggalkan lingkungan yang begitu baik dan secara khusus datang ke sini untuk berbisnis? Jasper tidak ambigu menghadapi pertanyaan Saulus. Sebenarnya, aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Saya mengincar bisnis minyak Kori. Begitu dia mengatakan itu, Saul menyadari bahwa dia telah meremehkan Jasper di hadapannya. Saul juga bertemu dengan banyak pedagang di kota Basra. Hanya segelintir orang seperti Jasper yang mengaku ingin terjun ke bisnis minyak. Jika orang seperti itu bukan jenius bisnis sejati, dia harus memiliki dana dan kepercayaan diri yang kuat, atau dia pembohong. Rowan sangat mempercayai Jasper, jadi jelas, Jasper adalah yang pertama. Meski begitu, Saul sangat berpengalaman, jadi dia berkata, bisnis minyak. Luar biasa. Tapi, Jasper, hanya ada segelintir bisnis minyak di Kori yang diizinkan untuk beroperasi. Saya salah satunya, jadi Anda telah menemukan orang yang tepat. Begitu Saul mengatakan itu, Jasper membeku sesaat. Karena selama ini dia tidak bisa mengatakan bahwa Saul juga memiliki koneksi dengan bisnis minyak lokal. Jefferson, apakah Anda juga terlibat dalam bisnis minyak? Ya, sejujurnya, meskipun saya memiliki status tertentu di industri layanan konsumen lokal, Anda juga sadar akan lingkungan di Kori. Selalu ada kerusuhan sesekali, dan saya juga sangat tertekan. Jadi, saya menemukan bisnis minyak secara kebetulan, kata Saul kepada Jasper bahwa keterlibatannya dalam bisnis minyak murni tidak disengaja. Sekitar 5 tahun lalu, seorang penduduk setempat datang ke Hotel Saul. Pada awalnya, orang ini menginap dan makan di hotel ini, dan dia terlihat biasa saja. Selain itu, dia akan menghabiskan banyak uang setiap hari. Oleh karena itu, berdasarkan kesungguhan Saul sebagai seorang pengusaha, ia meminta stafnya untuk terus mengawasi pria ini. Sekitar setengah bulan kemudian, sesuatu terjadi. Dia tidak bisa lagi membelanjakan uang sebanyak sebelumnya, dan pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa membayar tagihan. Tidak seperti bos-bos penggila uang lainnya, Saul tidak langsung mengusirnya, tetapi sebaliknya, dia memanggilnya untuk makan dan berbicara dari hati ke hati. Melalui makanan ini, Saul mengetahui bahwa orang di depannya bernama Giovanni, dan dia juga seorang pengusaha lokal. Di masa lalu, alasan mengapa Giovanni bermurah hati adalah karena dia memiliki ladang minyak atas namanya. Meski ladang minyaknya kecil, namun menghasilkan minyak yang membuatnya bernilai banyak uang. Sayangnya, sesuatu terjadi di ladang minyak setengah bulan yang lalu, dan investasinya di ladang lain gagal, mengakibatkan sejumlah besar ekuitasnya digelapkan. Giovanni akan segera bangkrut jika ini terus berlanjut. Saul sangat merasakan bahwa ini adalah kesempatan karena bagaimanapun juga dia memiliki banyak uang cadangan. Karena kultivasi Saul yang mendalam dalam berbagai proyek kuliner dan hiburan selama bertahun-tahun, dia juga menghasilkan banyak uang. Namun, lingkungan Basra atau tempat lain di Kori sudah seperti ini sejak zaman kuno. Saul tidak ingin terus membuang uang untuk industri ini, jangan sampai dia kehilangannya jika terjadi perang atau serangan teroris. Melihat Giovanni yang begitu dekaden, Saul merasa kesempatannya telah tiba. Karena itu, Saul memberitahu Giovanni bahwa dia dapat menggunakan uangnya untuk membantu Giovanni mendapatkan kembali ekuitasnya. Namun, Saul hanya memiliki satu syarat, yaitu bekerja sama dengan Giovanni. Giovanni tidak punya harapan pada awalnya. Ia sempat berencana bunuh diri dengan menelan obat tidur setelah curhat kepada pemilik hotel di hadapannya. Namun, dia tidak menyangka Saul akan mengatakan kata-kata ini. Giovanni telah kehilangan kepercayaan pada kerabat dan teman-temannya karena uang. Lagi pula itu adalah kerjasama, jadi Giovanni merasa sebaiknya dia mempercayai pemilik hotel di depannya. Jadi, keduanya cocok dan menandatangani kontrak kerja sama keesokan harinya. Mengandalkan arus kas Saul yang besar, Giovanni berhasil mendapatkan kembali ladang minyak ke tangannya setelah beberapa operasi. Kali ini, Giovanni menyingkirkan semua pemegang saham,
dan akhirnya hanya menuliskan namanya sendiri dan nama Saul pada kepemilikan ladang minyak tersebut. Setelah mendengarkan cerita Saul, Jasper tidak bisa menahan nafas. Saya tidak menyangka Anda, Tuan Jefferson, akan terlibat di ladang minyak selangkah demi selangkah melalui kerja keras Anda sendiri sebagai orang asing. Aku sangat mengagumimu. Saulus juga tersenyum tulus. Dia kemudian mengambil gelas anggur dan menghabiskan minumannya. Jangan mengolok-olok saya. Nyatanya, saya tidak tahu apa-apa tentang industri minyak. Saya hanya beruntung, dan saya menyelamatkan seseorang yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Anda juga mengatakan bahwa Anda ingin memasuki industri minyak. Apa rencanamu sekarang? Saat Jasper mendengar ini, matanya berangsur-angsur menjadi serius. Ketika saya berada di Summerland, saya bertemu dengan kepala keluarga Kurt saat ini, Baltimore. Kali ini saya datang ke sini untuk mencari kerjasamanya. Ngomong-ngomong, ini juga berkat Rowan dan kamu. Setelah Jasper selesai berbicara, masih ada senyuman di wajahnya. Sebaliknya, Saul, yang duduk di seberang meja, tersenyum kaku. Aku ingin tahu apa yang dikatakan Baltimore padamu hari itu. Tidak apa. Saya baru saja menganalisis situasi terkini di dunia dengan Baltimore. Baltimore jelas pria patriotik dan kami cocok, jadi pada akhirnya, kami berdua memutuskan untuk bekerja sama. Saul mau tidak mau mengingatkan Jasper setelah mendengarnya berbicara dengan begitu tenang. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, Baltimore tidak hanya terkenal di daerah setempat tapi dia juga terkenal dengan wataknya yang aneh. Selain itu, orang ini terkenal sebagai pemberontak. Saya khawatir tidak pantas bagi Anda untuk bertemu dengannya secara belak-belakan. Setelah mendengar ini, Jasper tidak begitu mengerti. Pemberontak, bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut, Tuan Jefferson? Saul minum segelas anggur lagi sebelum berbicara. Dia memberitahu Jasper bahwa keluarga Kurt adalah salah satu dari 5 keluarga minyak teratas di Kori. Ladang minyak milik keluarga mereka sangat patut ditiru baik secara kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, juga menarik banyak orang untuk datang ke sini untuk bekerja sama. Setiap kali mereka berbicara tentang kerjasama, orang-orang dari keluarga Kurt akan sangat antusias. Tidak peduli apa yang diminta mitra, mereka akan setuju. Namun, meskipun janji dibuat dengan cepat di meja perundingan, semuanya akan berubah selama eksekusi yang sebenarnya. Mereka yang datang untuk mencari kerjasama menemukan bahwa keluarga Kurt sering mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Seseorang akan menderita jika mereka mempercayai kata-kata keluarga Kurt. Itulah mengapa mereka disebut keluarga pemberontak. Saul menjelaskannya secara detail, dan Jasper mengerti. Alasan utama mengapa keluarga Kurt disebut reneges adalah karena mereka mengutamakan kepentingan. Setiap kali ada kasus kerjasama yang berhasil di antara contoh-contoh yang diberikan oleh Saul, akan ada kemurahan hati dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sebaliknya, kasus yang gagal pada dasarnya adalah mereka yang datang untuk mencari kerjasama namun tidak bisa mendatangkan keuntungan bagi keluarga Kurt. Oleh karena itu, keluarga Kurt akan menjadi pelit seperti orang kikir. Singkatnya dalam satu kalimat, keluarga Kurt secara umum dapat melihat kekuatan pasangan. Mereka akan sangat senang bekerja sama dengan mereka yang mampu. Di sisi lain, keluarga Kurt akan menjanjikan banyak hal bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan tetapi masih mengudara sebelum mengabaikannya. Bahkan Jasper berpikir itu masuk akal setelah mendengarnya, dan pada saat yang sama, dia merasa masalah ini cukup sulit untuk ditangani. Sepertinya orang-orang dari keluarga Kurt adalah mereka yang tidak akan bertindak sebelum mereka yakin akan berhasil, kata Jasper sambil tersenyum. Jangan khawatir, Tuan Jefferson. Kita lihat apakah keluarga Kurt mau bekerja sama denganku besok. Jasper, di sisi lain, tampak lebih belak-belakan dan tidak putus asa dengan masalah ini sepanjang waktu. Dia banyak minum dengan Saul, dan jelas bahwa Saul cukup senang melihat orang-orang dari tanah airnya sejak lama. Setelah Jasper bangun keesokan harinya, dia melihat sudah lewat jam 9 keesokan harinya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa tidur tadi malam. Namun, ketika dia melihat Julian berdiri di dekat pintu, dia tahu itu semua berkat dia. Jasper, kau sudah bangun. Kamu banyak minum kemarin. Aku khawatir kamu tidak akan bisa bangun. Julian mendengar beberapa gerakan dan memasuki ruangan untuk melihat Jasper berjalan. Jasper memasang ekspresi minta maaf di wajahnya. Julian, terima kasih telah menjagaku tadi malam. Mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini. Berpakaian, kita harus turun ke bisnis. Setelah Jasper bangun, dia mandi dan sarapan. Setelah selesai, Julian sudah menunggu mobil. Mereka tidak melihat Saulus di hotel. Diperkirakan karena Saul sudah tua, dia tidak bisa bangun setelah minum terlalu banyak dan masih mabuk. Namun, meski Saul belum bangun, dia tetap tidak lupa membantu Jasper. Ada peta yang tertinggal di sini di meja depan, yang menunjukkan lokasi utama keluarga Kurt dan distribusi ladang minyak secara detail. Ketika Jasper melihat tingkat detailnya, Jasper merasa sayang sekali Saul bukanlah mata-mata.
Karena dia telah menunjukkan jalan untuk kita, ayo pergi. Jasper melambaikan tangannya, dan Julian mengantarnya langsung ke tujuannya. Sambil menunggu di jalan, Jasper dengan cepat merasakan bahwa kata-kata Saul menjadi kenyataan. Dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan nomor yang ditinggalkan Baltimore untuknya tadi. Setelah mencoba beberapa kali berturut-turut, Jasper menemukan bahwa dia tidak dapat menghubungi nomor telepon sama sekali. Aneh, mungkinkah aku salah mengingatnya? Ini sangat tidak mungkin. Jasper tidak akan membuat kesalahan dalam masalah sekecil itu, jadi masalahnya hanya di Baltimore. Sambil menunggu lampu lalu lintas sebelum meninggalkan kota, Julian melirik nomor tersebut dan langsung merasakan sesuatu. Ada masalah dengan nomor ini, Jasper. Anda tidak perlu menelepon lagi, nomor telepon di sini 14 digit. Setelah mendengar pengingat Julian, Jasper menghitung dengan hati-hati dan menemukan bahwa angka yang didapatnya hanya 13 digit. Baltimore yang licik ini, aku tidak menyangka dia akan memberiku pertunjukan prestise secepat ini. Jasper bergumam pada dirinya sendiri, dan Julian menoleh untuk menatapnya sekarang. Makna di matanya jelas, dia bertanya pada Jasper apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Mengapa kamu menatapku? Aku harus pergi dan melihat betapa sulitnya mengunjungi keluarga Kurt kecuali babi tiba-tiba mulai terbang. Jasper tidak akan pernah mengaku kalah. Jika dia begitu mudah diintimidasi oleh ini, maka Jasper tidak akan bisa sampai ke tempatnya sekarang. Mengikuti tanda di peta, mereka segera sampai di sisi lain Basra. Ada perusahaan minyak milik keluarga Kurt di sini, dan itu pasti bisnis keluarga. Jasper masuk, pergi ke meja depan, dan mengeluarkan kartu nama yang diberikan Baltimore padanya sebelumnya. Dia tidak menyangka akan melihat Baltimore di sini. Namun, Jasper akan menganggapnya sukses jika keluarga Kurt mau menanggapinya. Sayang sekali Jasper jelas terlalu naif. Dia dengan sopan dibawa ke area resepsionis oleh meja depan dan setelah itu, tidak ada yang memperhatikannya lagi. Setelah menyadari dirinya telah dikesampingkan, Jasper tidak membuang waktu lagi. Dia menyimpan kartu namanya dan pergi keluar perusahaan. Jasper, bagaimana sekarang? Apakah kita akan kembali? Julian bertanya ragu-ragu, dan Jasper dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, kita masih bisa mengunjungi ladang minyak mereka. Mungkin Baltimore ada di sana. Jasper merasa jika Baltimore adalah orang yang aktif, akan ada peluang lebih besar untuk bertemu dengannya di sana. Oleh karena itu, Julian tidak ragu lagi, dan langsung mengantarkan Jasper ke ladang minyak. Ladang minyak yang didistribusikan di dekat Basra terletak di pinggiran kota. Jarak mereka dari daerah perkotaan bukan satu-satunya kriteria. Karena tidak peduli seberapa jauh jaraknya, selama output dari ladang minyak itu besar dan berkualitas tinggi, mereka bahkan bisa membangun kota di sekitarnya. Setelah sekitar setengah jam perjalanan, Jasper dan Julian mendekati ladang minyak. Di sini, mereka melihat personel keamanan bersenjata lengkap. Seluruh ladang minyak tampak seperti kastil yang tak tertembus. Jasper mau tidak mau mengaguminya setelah melihatnya. Sebaliknya, Julian memasang ekspresi serius. Pernahkah kamu melihat sesuatu seperti ini sebelumnya? Tanya Jasper. Ya, tapi ini pertama kalinya aku melihatnya di ladang minyak. Jasper, kamu harus hati-hati, kata Julian dengan sungguh-sungguh. Tidak apa-apa, kami di sini untuk berbisnis, jadi jangan gugup. Jasper percaya bahwa selama mereka tidak menunjukkan permusuhan, pihak lain juga tidak akan melakukan hal yang sembrono. Benar saja, setelah mobil mereka ditepis, Jasper langsung mengeluarkan kartu nama yang diberikan Baltimore padanya. Pihak lain menatap Jasper dengan penuh arti dan meminta mereka menunggu sebentar. Sekitar 10 menit kemudian, seorang pria berjas keluar. Siapa di antara kalian yang ingin bertemu Tuan Baltimore? Ini aku. Nama saya Jasper Lynn dan saya di sini untuk membahas kemitraan dengan Ten Baltimore. Kami berbicara sebelumnya, dan kali ini saya melakukan perjalanan khusus untuk datang menemuinya. Jasper tampak sangat sopan, dan pihak lain juga sangat sopan. Saya manajer di sini. Ini adalah kawasan industri, jadi tidak cocok untuk tamu. Silahkan ikut dengan saya. Tak lama kemudian, sang manajer membawa Jasper dan Julian ke salah satu restoran termewah terdekat. Meskipun restoran ini tidak sebanding dengan yang ada di Basra, restoran ini sudah dianggap kelas atas di kawasan industri. Silakan tunggu di sini, tuan-tuan. Segera setelah Tuan Baltimore kembali, saya akan segera memberitahu Anda. Oke, terima kasih. Manajer kemudian berbalik dan pergi. Waktu makan siang segera tiba saat mereka menunggu dengan bosan. Jasper memesan banyak makanan dan akan mencoba beberapa makanan khas setempat. Setelah mereka berdua selesai makan, sang manajer masih belum kembali. Julian tidak tahan lagi dan segera berdiri. Jasper, kenapa aku tidak pergi dan melihat-lihat? Sebelum Jasper dapat berbicara, pemilik restoran berbicara. Saya pikir kalian berdua harus kembali, Anda telah ditipu. Setelah mendengar ini, Jasper tahu bahwa pemilik restoran mengetahui cerita di dalamnya.
Bos, mengapa kamu mengatakan itu? Bos melanjutkan, ini sangat sederhana. Saya sangat akrab dengan orang-orang di sini. Biasanya, ketika mereka menemukan proposal bisnis yang tidak ingin mereka terima, mereka akan membawa tamu ke restoran saya. Jadi, kamu sudah tersingkir dari permainan sejak awal, mengerti? Setelah mendengar ini, Jasper tersenyum tipis. Keluarga Kurt cukup menarik, namun, Jasper akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak marah setelah dia dibodohi berkali-kali. Saat ini, Julian berkata dari samping, Jasper, kenapa kita tidak kembali dulu? Ya, baiklah, Jasper mengangguk. Namun, tepat ketika Jasper dan Julian hendak pergi, tiba-tiba mereka menemukan bahwa pintu restoran telah ditutup. Ini langsung mengingatkan Julian. Bos, kenapa kamu menutup pintunya tiba-tiba? Tangan Julian meraih pinggangnya. Tepat ketika kedua belah pihak hendak mengambil tindakan, pemilik restoran berjalan perlahan dan mengambil foto. Kalian berdua, jangan gugup. Apakah kamu orang yang ada di foto ini? Jasper mencondongkan tubuh ke depan untuk melihatnya, dan orang di foto itu memang dia. Apalagi dilihat dari fotonya, jelas ini adalah foto grup yang diambil Baltimore saat pertama kali bertemu Jasper. Jasper juga punya foto serupa. Pihak lain meninggalkan ini dan kartu nama khusus untuknya. Karena itu, Jasper sangat penasaran dengan identitas pemilik restoran saat ini. Dia tidak menyangka pihak lain memiliki foto ini. Bagaimana kamu mendapatkan foto ini? Mendengar pertanyaan Jasper, pemilik restoran tertawa terbahak-bahak lalu mengaku. Saya tidak mengharapkan ini. Baltimore berhasil menunggu penyelamatnya. Apa maksudmu? Jasper terus bertanya. Sebelum kamu datang, keluarga Kurt menghadapi kudeta, dan putra kedua, Kimbra, berhasil merebut kekuasaan. Sekarang, keberadaan patriark asli Baltimore dan putra tertua Robbins tidak diketahui. Untungnya, malam sebelum kejadian, Baltimore mendekati saya untuk minum untuk curhat. Dia bahkan meninggalkan foto ini. Pemilik restoran memberitahu Jasper bahwa Baltimore Kurt tampaknya memiliki kemampuan untuk melihat ke masa depan malam itu, dan dia terus berpikir bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi padanya besok. Dia datang ke restoran dan memuji bisnis yang bagus di sana. Namun, sang bos mengatakan bahwa bisnis restoran tersebut tidak seberapa dibandingkan dengan ladang minyak keluarga Kurt. Baltimore memberitahu bos sambil tersenyum bahwa itu hanya ilusi yang dilihat oleh orang luar. Kenyataannya, hanya dia yang tahu berapa banyak krisis yang harus dia alami setiap hari. Di tengah minuman, Baltimore mengeluarkan foto ini dan mengobrol dengan pemilik restoran tentang Jasper, yang baru dia temui sekali. Dia memberitahu pemilik restoran bahwa dia memilih untuk bekerja sama dengan Jasper karena menurutnya Jasper sangat mirip dengan dirinya yang masih muda dari percakapan mereka. Saat itu, dia mengandalkan kefasihan dan pemikiran yang cermat untuk mengembangkan bisnis ladang minyak. Kemudian, Baltimore meletakkan foto itu di atas meja dan memberitahu bosnya. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada saya besok, saya khawatir hanya orang di foto yang dapat dan bersedia menyelamatkan saya. Anda harus membantu saya ini. Pemilik restoran bernama Hadley, dan dia telah mampu menjalankan restoran dengan aman selama ini berkat perawatan Baltimore. Lebih jauh, Hadley mengira Baltimore hanya mabuk dan bercanda, jadi dia setuju. Tanpa diduga, Hadley mengetahui keesokan harinya bahwa ada kudeta dalam keluarga Kurt dan putra kedua Kimbra mengambil alih. Hadley melihat foto di tangannya dan melamun. Setelah sukses merebut kekuasaan hari itu, Kimbra tahu betul betapa teliti pemikiran sang ayah. Oleh karena itu, dia mengatur seseorang untuk menyelidiki semua kerabat dekat dan jaminan dari seluruh keluarga Kurt. Kimbra hanya bisa yakin setelah semua kecurigaan dibersihkan. Sayang sekali Kimbra tidak pernah membayangkan bahwa orang yang paling diharapkan ayahnya adalah seorang Somerlander yang tidak memiliki hubungan darah dengannya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.